Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita baca bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli haulin minal ahwali muqtatabin ya rabbi bil mustafa ballighna qasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karamin. Baik anak-anak, pelajaran hari ini apa? Tentang apa? Memenuhi janji, mencuri dan memelihara lisan. Oke, baiklah. Yang pertama, kita mempelajari tentang memenuhi janji. Apa itu janji anak-anak? Janji itu hutang, Bu. Iya Bu, hutang harus Yang harus ditepati. Terus janji itu hukumnya apa? wajib dipenuhi. Ya Bu. Baiklah, sekarang janji itu berasal dari kata akdun dalam bahasa Arab yang artinya perjanjian atau ikatan yang kuat. Nah, janji adalah sebuah perkataan atau pengakuan yang bersifat mengenai diri sendiri terhadap suatu ketentuan yang dikatakan. Nah, ada dari Allah yang menceritakan tentang janji. Mbak Cilmi dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu awfu bil uqud. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, memenuhilah janji-janji. Quran surat Al-Maidah ayat yang pertama. Nah, benar. Nah, menepati janji itu juga termasuk akhlak mulia yang harus dimiliki oleh setiap mukmin. Jadi anak-anak, jika ada orang yang tidak menepati janji, itu dinamakan orang apa? Orang munafik. Jadi orang munafik ada berapa anak? Ada tiga. Yang pertama, Belajar dusta. Berjanji sama ia ingkar. jika ia diberi amanah, Tidak amanah. Oke. Di sini Ibu akan ada lagu-lagu tentang ciri-ciri orang munafik dengan latar belakangnya tentang menanam jagung. Ayo kau Kita semua bisa coba dulu ya. Ayo 1, 2, 3. Ayo kawan, kita semua kita belajar ciri munafik. Jika berkata ia berdusta, jika berjanji ia ingkar, tidak amanah, suka khianat, itulah ciri
jika berkata, ia berdusta. Jika berjanji, ia ingkar. Tidak amanah, suka khianat. Itulah ciri orang munafik. Jujur, jujur, sifat terpuji. Kalau terpuji masuk ke surga. Bohong, bohong, sifat tercela. Kalau tercela masuk neraka. Yeay. Jadi itu ya anak-anak ciri-ciri dari orang munafik. Ya, Bu. Yang kedua, pembagian janji. Pembagian janji ada berapa anak? Ada dua. Yang pertama, Janji kepada Allah. kedua. Janji kepada sesama manusia. Nah, janji manusia kepada Allah tertera dalam dalil surat Al-A'raf ayat 176. Dibaca, Mbak Devi. Bismillahirrahmanirrahim. Walau syi'na larafa'nahu biha walakinnahu akhlada ila al-ardi wattaba'a hawa. Famathaluhu kamathalil qalbi in tahmil 'alayhi yalhas aw tamruquhu yalhas. Dzalika mathalul qaumil ladzina kadzdzabu bi ayatina faqashshil qashasha la'allahum yatafakkarun. Artinya dibaca sama Mbak Isya. Artinya, dan kalau kami menghendaki, sesungguhnya kami tinggikan derajatnya dengan ayat-ayat itu. Tetapi dia cenderung kepada dunia dan menurutkan hawa nafsunya yang rendah. Maka perumpamaannya seperti anjing jika kamu menghalaunya, diulurkannya lidahnya, dan jika kamu membiarkannya, dia mengulurkan lidahnya juga. Demikian itulah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Maka ceritakanlah kepada mereka kisah-kisah itu agar mereka berpikir. Quran Surat Al-A'raf ayat 176. Nah, dalam surat Al-A'raf ini, ayat ini merupakan bentuk perjanjian antara orang muslim dan Allah. Nah, sebagai seorang hamba, kita berjanji untuk membagikan hidup kita hanya kepada Allah. Yang kedua, ada janji kepada sesama manusia. Janji kepada sesama manusia tertera dalam Quran surat Al-Imran ayat 77. Dibaca Mbak Mujayana. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yashtaruna bi'ahdillahi wa aymanihim thamanan qalila ulaika la khalaqa lahum fil akhirati wa la yukallimuhumullah wa la yanzuru ilaihim yawmal qiyamah wa la yanzuru ilaihim yawmal qiyamati wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Artinya, sesungguhnya Sinta. Artinya sesungguhnya orang-orang yang menukar janjinya dengan Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga yang sedikit, nah mereka itu tidak mendapat bagian atau pahala di akhirat, dan Allah tidak akan berkata dengan mereka dan tidak akan melihat kepada mereka pada hari kiamat, dan tidak pula akan mensucikan mereka bagi mereka azab yang pedih. Nah, sebagai manusia kita itu kan bersama manusia kita pastinya ada janji ya kepada orang yang lain. Nah, kita kan tidak boleh ya jika kita sudah berjanji kita tidak menepati janji itu. Nah, hukumnya kalau kita tidak menepati janji itu apa anak-anak? Kita berdosa. Nah, menepati janji itu juga merupakan salah satu kriteria dari keimanan seseorang. Jadi jika orang kita menepati janjinya, dia termasuk masuk kepada kategori orang yang beriman. Nah, yang kedua apa namanya? Syukur nikmat. Nah, apa itu syukur? Apa itu syukur anak-anak? Mensyukuri itu rasa terima kasih. Bentuk rasa terima kasih, Bu. Nah, syukur itu dalam bahasa yang artinya
nikmat pemberian, terus anu Anugerah. kebaikan dan kesenangan. Syukur merupakan bentuk rasa terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana lainnya adalah pujian atau pengakuan terhadap segala nikmat Allah Subhanahu wa taala yang dibuktikan dengan kerendahan hati dan rasa menerimanya, yang dibuktikan melalui ucapan, sikap dan perilaku. Nah, mensyukuri nikmat itu sendiri adalah terima kasih kepada Allah atas segala nikmat yang dianugerahkan kepada kita. Contohnya mensyukuri nikmat itu apa anak? Contoh kecil Contoh yang kecil, dari sekeliling kita. kita diberi sifat sehat, diberi makanan. Diberi makanan. Contoh kecil kalau dari contoh sederhana. Kita kan punya tangan, punya mata, punya mulut, punya kaki. Nah, kita juga harus bersyukur kita punya anggota tubuh Yang lengkap. Ya, Gunakan dengan baik. Alhamdulillah ya Allah. Nah, kalau punya anggota tubuh yang lengkap itu tidak boleh dibuat untuk maksiat. Kan kita seringkali ya memahami nikmat itu hanya berupa harta benda. Contohnya habis dikasih uang orang tua 100.000. Ya Allah, enak dikasih uang orang tua 100.000. Sedangkan kita yang sehari-hari kita bernafas, yang bisa masih hidup, kita harus bersyukur dong. Iya Bu. Nah, jadi syukur nikmat itu hanya tidak melulu tentang harta benda. Tanda. Contoh yang lain, contoh nikmat adalah hidup sehat. Hidup sehat juga harus disyukur dengan anak. Kalau sakit, kita yang susah Bu, ya. Terus selanjutnya ada penerapan sikap timur. Penerapan sikap timur ada berapa anak? Ada Tiga. Yang pertama, Bersyukur dengan Bersyukur hati, dengan hati. bersyukur dengan lisan, tidak. Bersyukur dengan perbuatan. Nah, contoh dalam bersyukur dengan hati. Kita meyakini bahwa nikmat dan karunia Allah itu jika tidak kita syukuri, maka Allah itu bisa sewaktu-waktu mengambil dari kita. Jadi kita kalau bersyukur dengan hati itu bagaimana? Contohnya, kalau kita bersyukur dengan hati, kalau kita bersyukur dengan hati kan hati kita akan Tenang. Kalau kita tidak bersyukur, maka kita akan melalui Gelisah. yang kedua bersyukur dengan gelisah. Nah, kita contohnya bersyukur dengan gelisah apa Mbak Devi? Mengucapkan alhamdulillah. Nah, benar. Yeay. Oke, benar. Nah, dengan kita bersyukur dengan gelisah, kita juga banyak menutupi dengan kepada Allah, kepada Allah yang Diberikan. Dan yang ketiga, penerapan syukur. Bersyukur dengan perbuatan. Contohnya apa Mbak Muja? Bersyukur dengan perbuatan. apa ya Bu ya? Nggak tahu Bu. Berbuat kebaikan. Contohnya membayar Membayar zakat. Kenapa kalau kita harus zakat? Karena itu kewajiban. Kewajiban sebagai umat Muslim. Nah, agar mensucikan harta benda. Benda. Kalau zakat kemarin untuk harta benda. kalau kita bersyukur perbuatan dengan zakat kan harta kita menjadi Barokah. yang ketiga, ada yang memelihara lisan. Apa itu yang memelihara lisan? Tidak berkata jorok, tidak berkata kasar. Banyak Bu. Banyak. Ya. Contohnya memelihara lisan itu bagaimana? Tidak Gibah. Masya Allah. Mbak Devi Bu sering gibah Bu. Ya Allah. Enggak Bu. Mbak Iim Bu. Baik. Dibantu Tiap ya. hari baik teman-teman. Ada info terbaru Bu. Nah, dibagi apa ya? Iya.
bila hamba sering mengeluarkan kata-katanya. Nah, dalil tentang memelihara lisan. Quran surat An-Nur ayat 24 dibaca oleh Barisia. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. Artinya, baca al-Badawi. Pada hari ketika lidah, tangan dan kaki mereka menjadi sanksi atas mereka terhadap apa yang dulu mereka kerjakan. Baiklah. Nah, menjaga lisan dari perbuatan tercela. Menjaga lisan dari perbuatan tercela itu ada apa aja, anak-anak? Ada ghibah, Terus, bukan, ada fitnah, ghibah itu apa, anak-anak? menyebutkan hal-hal yang tidak disukai orang lain walaupun itu benar. Nah, seringkali kita tidak sadar bahwa setiap hari kita Ghibah, Padahal astagfirullah, ghibah itu perbuatan tercela. tercela, Yang kedua, kita itu apa? Penyebaran kebohongan Tentang seseorang seseorang. atau rekayasa rumor negatif tentang seseorang yang tujuannya untuk menjatuhkan harga dirinya. Kita oh jalan depan itu dulu aja. Fitnah apa? Kalau fitnah ya kegiatannya fitnah karena dibakar kebencian dan kebencian terhadap seseorang. Nah, fitnah lain sebagai akumulasi dari ghibah dan buhtan. Ia merupakan kejahatan tertinggi yang diproduksi oleh lidah. Bukan sama firman itu tidak jauh beda. Nah, bukan ini lebih ke arah ya itu ingin menjatuhkan harga diri seseorang. Kalau fitnah, ya itu lebih tertinggi tidak suka sama orang itu. Jadi tidak jauh beda. Asli ya kata-kata bukan ya. Iya. Nah, bukan itu sama aja sama fitnah, tapi dia sama tapi berbeda. Nah, beda satu tadi itu menjalankan harga dirinya. Kalau fitnah itu karena kita benci atau benci pada seseorang. Nah, ternyata materi kita sudah selesai ya, anak-anak. Ya, Bu. Mungkin cukup sekian dari saya. Mungkin ada pertanyaan dari anak-anak. Enggak, kita semua sudah paham. Oke. Setelah materi saya siapa yang mengajar? Ada iya Bu Muza. Oh, Muja. Matkul apa anak? Matkul Bu. Ya, baiklah. Mungkin itu saja yang bisa aku sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Oh ya, sebelum ditutup mari kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaghfiruka ma 'allamtani wa atubu ilayya inda hajati ilaihi wa la tusni. Ya Rabbal Alamin. Cukup sekian dari saya. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Amin Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikan?